Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to our channel SMA Namira Official Video bersama Miss Dila dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk pada pertemuan ke-7. Oke, tidak buang waktu, lanjut saja ke materi kita. Let's start. Oke, untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10, kita masuk pertemuan 7, masuk pada materi baru yaitu puisi bagian pertama. Dalam materi puisi ini kita akan membahas materi yang umum dulu, yaitu perbedaan puisi lama dan puisi baru. Ya, pasti semua udah tahu ya kalau puisi itu pasti terbagi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Apa perbedaannya? Puisi lama menggunakan bahasa Melayu, ya. Selanjutnya terikat pada rima dan bait. Jadi puisi lama ini dibatasi dan dikekang oleh rima dan bait. Ada aturannya. Selanjutnya memiliki sampiran dan isi. Ya, berarti ada beberapa baris yang disebut sampiran dan beberapa baris disebut isi. Selanjutnya anonim, tidak mempunyai nama pengarang. Sedangkan puisi baru menggunakan bahasa Indonesia. Jadi puisi baru pasti menggunakan bahasa Indonesia. Tidak terikat pada rima dan bait. Ya. Boleh kita membuat rima dan baitnya, tapi tidak terikat berapa jumlahnya. Seperti itu. Selanjutnya berpola dan gaya bebas. Ya. Dan yang terakhir diketahui nama pengarangnya. Berikut tadi perbedaan puisi lama dan baru. Sedangkan ini kita masuk contohnya. Contoh puisi lama. Di sini disebutkan salah satu contoh yaitu Gurindam 12 dalam tulisan aksara Melayu, aksara Arab Melayu. Gurindam 12 ini salah satu karya puisi lama yang sangat terkenal pada zamannya. Contoh selanjutnya itu puisi baru. Sedangkan puisi baru, ini tadi yang dibilang gaya bebas ya. Puisi baru ini, contohnya puisi karya Sutarji Kolom Bahri, ini memiliki tipografi yang unik dan makna yang mendalam. Contoh judulnya Tragedi Wingka dan Sihka. Dia memakai jenis tipografi zigzag. Ya. Oke, next itu ada struktur dari puisi baru yang akan kita kupas tuntas. Di sini adalah puisi baru. Makanya kita masuk pada struktur puisi baru. Struktur puisi baru itu mempunyai tipografi, diksi, majas, gaya bahasa, dan amanat serta tema. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, batas tepi kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Itu tadi tipografi. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri yang dimaksudkan oleh pengarang. Tipografi ini juga merupakan seni dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan khusus. Itu tadi ya. Dan yang kedua itu ada diksi. Diksi itu merupakan pemilihan kata ya oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Jadi pemilihan kata yang dipilih oleh penyair akan berpengaruh dengan maknanya sendiri dan pemaknaan yang dibaca oleh pembacanya.
Selanjutnya ada majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Ya, jadi majas ini bisa juga kita bilang istilah kata. Bisa juga, oke. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa dalam puisi merupakan cara khas menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan. Itu disampaikan oleh Mulino tahun 1989. Ya, dalam puisi, penyair berusaha menyampaikan ide, perasaan, dan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang dibuat sedemikian rupa sehingga tampak indah dan penuh makna. Ya, gaya bahasa ini hampir sama dengan majas. Dan selanjutnya ada tema dan amanat. Pasti dalam tema dan amanat disampaikan dalam struktur puisi ini untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisinya. Tema, misalnya tema puisi itu apa yang ditulis oleh penyair. Misalnya temanya tentang percintaan, romansa, tentang perjuangan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik membaca puisi. Pertama itu ada lafal atau pengucapan atau vokal, ya. Ya, di sini merupakan lafal yang diucapkan oleh pembaca puisi yang sesuai dengan bunyi yang diucapkan, huruf yang diucapkan, kejelasannya, ya. Misalnya pengucapan a, i, u, e, o, ya, itu lafal pengucapannya. Jadi dalam membaca puisi hendaknya lah supaya puisi itu sampai oleh pendengar, bacalah a, i, u, e, o-nya dengan jelas. Otomatis kalau itu dibaca dengan jelas, huruf-huruf lainnya pun akan jelas. Kedua, itu ada intonasi. Intonasi merupakan perubahan nada saat berbicara, tinggi rendahnya nada, ya. Dalam puisi ini difungsikan biasanya untuk berpengaruh pada arti sebuah kata dalam puisi. Puisi tentunya akan terdengar mengalun-alun apabila adanya tekanan puisi. Intonasi sangat berpengaruh pada arti sebuah kata dari puisi. Ya, jadi dari intonasi kita bisa mengetahui apa sih makna yang diucapkan, kata yang diucapkan oleh pembaca. Selanjutnya ada jeda. Jeda penghentian di kata sesuai pemilihan yang tepat, ya. Jadi kalimat puisi yang diucapkan mestinya bisa dimengerti dari kata yang satu maupun ke bagian kata yang selanjutnya. Jadi kamu harus mengatur tempat singgah pembacaan. Itulah jeda, ya. Sehingga tidak memotong kalimat tersebut di bagian kata yang sifatnya satu pengertian, yang nantinya malah salah terdengar, salah mengartikan. Itu tadi, ya. Dan yang keempat ada ekspresi. Ekspresi itu yaitu gerak mimik wajah yang pertama. Kenapa? Karena pembaca puisi yang dilihat pertamanya gerak mimik wajahnya. Jadi misalnya dia membacakan puisi sedih tapi mimik wajahnya bahagia, kan gak cocok. Jadi disesuaikan dengan puisi yang dibacanya. Jika sedih ya tunjukkan mimik wajah yang sedih, misalnya gitu. Oke, yang terakhir, yang kelima itu ada tekanan. Tekanan adalah keras dan lembutnya pengucapan bunyi, ya. Hal ini perlu diperhatikan ketika sedang membaca puisi. Intinya teknik membaca puisi itu harus menggunakan lafal, intonasi, dan tekanan, ya.
Jadi kelima unsur ini harus ada pada teknik membaca puisi agar penyampaian dalam pembacaan puisi sampai ke pendengar. Demikian materi singkat kita tadi. Semoga kalian paham, bacalah berulang sehingga makin paham. Akhir kata, Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.